ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas Malik Alimul Fikri. Hadir semua, Pak. Ya, top. Hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bertatap muka dalam pembelajaran di kelas, dan itu sangat memberikan sesuatu suasana yang lebih baik dibanding. Tujuan pembelajaran hari ini adalah membuat keyakinan kelas. Nah, tentunya anak-anakku bertanya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah aturan yang dibuat oleh guru dan siswa secara bersama-sama. Adapun tujuan keyakinan kelas agar proses pembelajaran nantinya dapat berjalan secara kondusif, kreatif, dan responsif, sehingga mendukung proses pembelajaran yang dilakukan oleh setiap guru di kelas. Nah, untuk membuat atau menyusun keyakinan kelas, maka seperti kelas daring yang masuk genap adalah menjawab pertanyaan yang ada di paket. Pertanyaan pertama, silakan yang bisa menjawab naikkan tangannya. Kelas seperti apakah yang Anda inginkan? Saya, Pak. Ya. Suasana kelas yang saya inginkan adalah suasana yang damai dan tidak ada suara bising dari siswa-siswa saat guru sedang mengajar dalam kelas. Siapa lagi yang ingin menjawab? Saya persilakan. Saya, Pak. Ya, saya persilakan Ananda Adrian. Suasana kelas yang saya inginkan adalah kelas yang bersih, meja dan kursi tersusun rapi, jadi guru yang mengajar merasa nyaman berada di kelas yang bersih. Pertanyaan kedua, apakah yang kalian ingin lakukan mengenai kebersihan kelas? Yang bisa menjawab, saya persilakan naikkan tangannya. Saya, Pak. Saya persilakan Claudi untuk menjawab pertanyaan kedua. Yang saya ingin lakukan untuk kebersihan kelas, yang pertama-tama siswa membuat kesepakatan untuk membuat jadwal kebersihan dan diharapkan siswa mematuhi segala jadwal kebersihan yang telah ditetapkan. Siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaan kedua? Saya persilakan naikkan tangannya. Ya, Pak. Iya, Ananda Ahmad Alika, saya persilakan. Yang saya lakukan untuk meningkatkan kebersihan kelas yaitu ketika saya datang lebih awal ke sekolah dan melihat banyak sampah yang berserakan di dalam kelas maupun di sekitar kelas, saya akan memungutnya dan membuangnya ke tempat sampah yang telah disediakan oleh sekolah. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana kalian bersikap terhadap guru dan sesama teman di kelas? Siapa yang mau menjawab pertanyaan ketiga? Saya persilahkan. Saya, Pak. Ya, saya persilahkan Ananda Putri. Sikap saya terhadap teman dan guru yaitu yang pertama, sikap saya ketika berhadapan dengan guru yaitu saya akan berperilaku sopan dan menghargai yang lebih tua. Sedangkan dengan teman, saya akan berperilaku yang baik, bertutur kata yang ramah dan bercanda gurau sewajarnya. Terima kasih. Terima kasih anak-anakku. Kita melanjutkan ke pertanyaan keempat. Sikap seperti apa yang kalian inginkan dilakukan guru di dalam kelas? Siapa yang bisa? Saya persilahkan. Saya, Pak. Malik Alimul Fikri, saya persilahkan. Sikap guru yang kami inginkan, yang pertama, guru bersikap peduli kepada siswanya. Yang kedua, guru tidak membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Ketiga, guru dapat memanfaatkan media belajar yang baik luring maupun daring. Terima kasih Ananda Malik Alimul Fikri atas jawaban dari pertanyaan keempat. Selanjutnya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan kelima, yaitu bagaimana pendapat kamu terhadap teman-temanmu yang kurang memahami pembelajaran?
Saya Pak. Ya, saya persilakan Ananda Anna Amalani Esti. Baiklah, pendapat saya mengenai teman yang kurang memahami pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa tersebut belum menemukan gaya belajarnya. Yang kedua adalah kurangnya minat belajar mereka karena lebih sibuk menggunakan gawai untuk permainan daring atau game online. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak anak-anakku. Dari 5 pertanyaan itu sudah terjawab dengan baik, baik kelas daring maupun kelas luring. Nah, untuk itu saya persilahkan anak-anakku mengusulkan 4 sampai 8 keyakinan kelas kita yang akan kita putuskan dan akan kita laksanakan di pertemuan selanjutnya. Ya, yang pertama saya persilakan Ananda Alda. Kami ingin guru baik, adil, dan kreatif. Nah, kita lihat keyakinan kelas pertama yang disuruhkan Ananda Alda yaitu kami ingin guru yang adil, baik, dan kreatif. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau mengusulkan mengenai keyakinan kelas? Saya persilakan. Kami belajar dengan semangat. Siapa lagi yang ingin mengusulkan keyakinan kelas kita? Saya persilakan. Saya Pak. Kami ingin membantu teman yang mengalami kesulitan. 3 yang diusulkan teman kita adalah kami ingin membantu teman yang kesulitan. Masih adakah siswa yang ingin mengusulkan keyakinan kelas kita? Baik Pak. Kami bekerja sama menciptakan ketertiban kelas. Sohabibi menyampaikan, mengusulkan keyakinan kelas itu adalah kami ingin menjaga ketertiban kelas. Masih adakah siswa yang ingin mengusulkan mengenai keyakinan kelas di luar dari 4 yang telah disampaikan oleh teman kita? Ya, saya persilakan Ananda Mintawati. Kami menghargai guru dan teman-teman. Ya, sudah ada 5 keyakinan kelas yang diusulkan teman-teman. Apakah masih ada keyakinan kelas lain? Saya persilakan. Oh ya, Ananda Febri Novita Valentina. Dengan ini saya persilakan. Kami aktif dalam menjaga kebersihan kelas. Ananda Febri Valentina itu mengusulkan kami aktif menjaga kebersihan kelas. Nah, barangkali masih ada siswa yang ingin mengusulkan keyakinan kelas. Saya persilakan. Baik Pak. Ya, Aurel, saya persilakan. Kami ingin kelas kami bersih. Ya, apa yang diusulkan Aurel, apakah sepakat sama dengan nomor 6? Ya, berdasarkan keyakinan kelas yang telah disusun dan merupakan ide dari anak-anak yang ada di kelas 12 IPS 2, maka kita memutuskan. Nah, sebelum kita putuskan, mari kita sepakati dulu secara bersama-sama. Kami ingin guru adil, baik, dan kreatif. Yakin bisa dilaksanakan?
keyakinan kelas kedua, kami ingin belajar dengan semangat. Apakah ada yang mau menambahkan kalimat atau kata yang paling tepat dari kami ingin belajar dengan semangat, atau sepakat dengan keyakinan kelas yang kedua ini? Apakah kita sepakat dengan keyakinan kelas yang kedua? Yang keempat yang diusulkan oleh teman kita, yaitu kami ingin menjaga ketertiban kelas. Apakah anak-anakku yakin bisa melaksanakan ketertiban kelas? Yakin bisa. Oke. Ide yang kelima adalah usulan teman kita, yaitu kami menghargai guru dan teman-teman. Apakah anak-anakku bisa melaksanakan kami menghargai guru dan teman-teman? Bisa. Ide yang terakhir yaitu kami aktif menjaga kebersihan kelas. Apakah anak-anakku yakin bisa melaksanakan kami aktif menjaga kebersihan kelas? Yakin bisa. Ya, silakan di sampingnya. Ya, selanjutnya ya, supaya kita bisa melihat kembali keyakinan kelas, saya persilakan anak-anakku untuk melihat kembali satu persatu naik ke atas mengenai keputusan keyakinan kelas 12 IPS 2. Dengan ini saya persilahkan. Nah, sekarang kita sudah memiliki keyakinan kelas 12 IPS 2. Yang pertama, kami ingin guru baik, adil dan kreatif. Yang kedua, kami belajar dengan semangat. Yang ketiga, kami membantu teman yang mengalami kesulitan. Yang keempat, kami bekerja sama menciptakan ketertiban kelas. Yang kelima, kami aktif menjaga kebersihan kelas. Dan yang keenam, kami menghormati guru. Untuk lebih meyakinkan, saya persilakan kepada anak-anakku semua yang hadir di kelas ini untuk menandatangani keyakinan kelas sebagai bukti bahwa saya yakin akan bisa dan sanggup untuk melaksanakan keyakinan kelas. Saya persilahkan mulai dari Malik Alimul Fikri.
berhubung keyakinan kelas sudah ditandatangani, maka pelajaran kita hari ini berakhir. Tapi sebelumnya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik, Pak. Ya, Malik Alimul Fikri, saya persilahkan. Keyakinan kelas disusun bersama dan dipatuhi bersama. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, saya harapkan anak-anakku untuk membuat pesan dan kesan dari pembelajaran kita hari ini dan bisa dijawab melalui padet yang akan saya kirim setelah pembelajaran saya hari ini. Dan terima kasih atas segala jawaban anak-anakku yang sangat keren hari ini. Dan mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya anak-anakku termotivasi untuk lebih kreatif, inovatif, lebih semangat, dan mampu membangun kemauan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Keaktifan anak-anakku dalam proses pembelajaran akan meningkatkan kemampuan anak-anakku membangun kemandirian dalam diri anak-anakku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat hidayah dan taufiknya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini saya selaku calon guru penggerak akan melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Guru di sini adalah tugasnya adalah menuntun anak-anak kita untuk menemukan di mana takdir positifnya. Karena ada dua kodrat yang dibawa anak-anak sekarang ini. Ada namanya kodrat alam dan ada namanya kodrat zaman. Kodrat alam adalah bisa dari lingkungan sosial di rumahnya dan juga lingkungan sosial yang lebih besar, termasuk unsur lingkungan fisik atau geografis di dalamnya. Itu yang mereka bawa. Yang kedua kodrat zaman. Di zaman sekarang ini anak-anak perlu dibelajarkan, guru-guru katanya itu harus dibelajarkan semua agar tumbuhkan bagaimana sekolah itu menumbuhkan karakter positif dari diri anak dengan meyakinkan dulu anak-anak tersebut. Nah, pertanyaan itu harus terjawab melalui gambaran yang ada. Sekali lagi saya hanya menyampaikan berdasarkan analisis kemarin saya mencermati baik-baik survei lingkungan belajar. Ujung-ujungnya adalah pembelajaran sekarang ini harus memerdekakan anak. Merdeka bukan arti sebebas-bebasnya anak itu. Memerdekakan adalah nanti pada saat modul 2 nanti itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita membelajarkan siswa sesuai dengan kemampuan, kemauan bakat siswa. Tidak secara holistik, secara keseluruhan, model yang kita lakukan, konten yang kita berikan, materi yang kita berikan sama, sehingga hasil akhir tidak ada peningkatan yang signifikan. Nah, itu adalah perubahan paradigma. Artinya, marilah kita mengubah sesuatu dimulai dari keyakinan. Yakinkah kita nanti akan melaksanakan yang namanya keyakinan kelas? Itu yang pertama. Kemudian, perubahan paradigma yang pertama adalah ada namanya emosi kontrol. Kalau berbicara menyangkut kontrol itu di ingatan kita itu berarti mengendalikan siswa. Saya tukar misalnya dengan umur dipanjangkan Tuhan umurnya 10 tahun. Apakah Ibu Rahmatiah mau menukarnya? Tidak mau. Nah, inilah inti kita, bahwa sesuatu yang diyakini oleh siswa akan menjadi sesuatu yang konsisten dilakukan oleh siswa daripada hanya sekedar peraturan yang tidak memiliki keyakinan dan komitmen untuk
Ibu Haja Yusnawati SPD memberikan jawaban. Ya, kita berikan aplaus Bu Haja Yusnawati. Benar. B merupakan keyakinan kelas. Kenapa B keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas hasil kolaborasi antara seluruh siswa. Semua siswa menuliskan kalimat keyakinan kelasnya. Setelah siswa itu membuat keyakinan kelas, kemudian dipilih yang mana terbaik, dan itu yang dipilih semua disepakati oleh siswa, dan barulah kemudian menjadi keyakinan kelas. Ini contoh kelas dari Ibu Andi Nurdiana yang selalu menjadi proyek saya. Keyakinan kelas 11 IP1. Kami datang tepat waktu di kelas. Kami menjaga kebersihan kelas. Kami menghormati guru dan teman. Kami tepat waktu mengumpulkan tugas. Kami menghargai pendapat teman. Kami saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Mereka sudah tandatangani, semua siswa yang ada di kelas itu sudah ditandatangani, dan mereka yakini ada nilai-nilai kebenaran